Selamat sore, hari ini kita akan membahas motor listrik, sejarahnya seperti apa dan apa saja motor listrik yang ada di Indonesia. Mari kita bahas. Di Indonesia, motor listrik sebenarnya sudah mulai diperkenalkan oleh beberapa produsen pada tahun 2000. Cuma pada saat itu respon dari masyarakat masih belum positif karena harganya yang relatif mahal. 10 tahun kemudian, pada tahun 2010-an, teknologi terus berkembang, membuat motor listrik semakin efisien sehingga membuat harganya pun semakin mendekati terjangkau. Tapi motor listrik masih belum diminati oleh masyarakat dikarenakan mungkin karena tabu, masih terbilang agak aneh motor listrik itu. Ditambah lagi dengan terus mengaspalnya motor-motor model baru membuat motor listrik ini sulit untuk dilirik. 9 tahun kemudian muncullah motor listrik dengan merek dagang Gesit yang rilis kemudian diproduksi massal serta dipasarkan sekitar tahun 2019. Jadi Gesit ini bisa disebut pelopor motor listrik di Indonesia. Karena setelah kemunculan Gesit, maka muncullah produsen-produsen motor listrik lain yang banyak variannya, dari yang harganya jutaan sampai dengan ratusan juta. Yang pertama kita bahas dulu Gesit. Gesit dibanderol dengan harga 27 juta dengan kecepatan maksimum 70 km per jam dengan jarak tempuh 60 km. Alpha One. Alpha One ini produk pertamanya Alpha, dibanderol dengan harga sekitar 34 juta dengan jarak tempuh 70 km dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Alfa Servo dibanderol dengan harga sekitar 38 juta rupiah dengan kecepatan maksimum 103 km per jam dengan jarak tempuh 125 km. Keempat, motor listrik BMW CE04. Nah, ini keren nih motor. Saya suka motor ini, tapi saya tidak suka dengan harganya. BMW CE04 ini dibanderol dengan harga sekitar 380 juta dengan kecepatan maksimum 120 km per jam dengan jarak tempuh sekitar 130 km. Harga segitu cukup murah ya kalau untuk mereka. Tapi untuk saya sebagai kaum mendang-mending, uang segitu daripada buat beli motor mending buat beli rumah. Atau mending buat beli sawah. Atau mending buat kawin lagi. Dan banyak lagi mendang-mending lainnya. Nusa Khatulistiwa. Berbeda dengan motor lainnya, motor ini justru menyasar motor sport. Top speed motor listrik ini 200 km per jam dengan jarak tempuh 250 km. Nggak main-main motor listrik ini. 200 km per jam dengan jarak tempuh 250 km. Dan harganya pun nggak main-main. Sekitar 180 juta. Polytron Fox R. Ini TV apa motor ya? Motor ini. Dibanderol dengan harga 20 juta, kecepatan maksimum 90 km per jam dengan jarak tempuh 130 km. Ion M1S dengan harga sekitar 50 juta, kecepatan maksimum 105 km per jam dengan jarak tempuh 150 km. Celis dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu di harga sekitar 15 juta
dengan kecepatan maksimum 60 km per jam dengan jarak tempuh 50 km. Jiho dibanderol dengan harga 64 juta, kecepatan maksimum 98 km per jam, jarak tempuh 190 km. United T1800 dibanderol dengan harga 27 juta, kecepatan maksimum 70 km per jam, jarak tempuh 50 km. Semua motor tersebut sudah dipasarkan di Indonesia, artinya sudah bisa dibeli. Dari sekian banyak motor listrik yang tadi kita bahas, rasanya ada yang kurang. Kok Yamaha nggak disebut? Honda juga nggak disebut. Apakah mereka nggak produksi motor listrik? Jawabannya tentu saja, Honda dan Yamaha tidak mau ketinggalan. Yamaha menyiapkan E01 dan Yamaha Neos. Perkiraan harga untuk E01 di angka 60 juta dengan kecepatan maksimum 100 km per jam dengan jarak tempuh 104 km. Yamaha Neos harganya sekitar 32 juta, kecepatan maksimum 40 km per jam dengan jarak tempuh 72 km. Perkiraan harga PCX elektrik sekitar 60 sampai 80 juta rupiah dengan kecepatan maksimum 69 km per jam dengan jarak tempuh 60 km. Honda Yugo atau EM1. Motor Honda ini dibanderol dengan harga sekitar 16 juta. Cukup terjangkau dengan kecepatan maksimum 43 km per jam dengan jarak tempuh yang lumayan mengejutkan, sekitar 130 km. Bener ini. Motor listrik Honda dan motor listrik Yamaha tersebut sampai sekarang tahun 2023 masih belum dipasarkan. Artinya belum dijual. Di segmen motor listrik ini memang belum ada yang mendominasi dan sepertinya Honda dan Yamaha masih malu-malu ya. Entahlah, mungkin mereka belum terlalu pede dengan produk motor listriknya atau masih butuh waktu untuk penyempurnaan. Mungkin tahun depan, tahun 2024 mereka mulai mengaspal. Kita tunggu saja. Gimana menurut kalian? Apakah sudah saatnya kita beralih ke motor listrik atau belum waktunya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.